Kita mulai ya. Mulai ya. Ubur-ubur ikan lele. Cap. Oh iya, jawab aja. Ulang salah tadi, jawab aja. Ulang salah tadi. Dah. Ubur-ubur ikan lele. Cap. Selamat siang, Le. Selamat siang, Baik teman-teman semua, sebelumnya tadi aku udah perkenalkan nama aku Putri dan nama teman aku sebelah itu Nia. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang HIV. Siapa yang udah tahu apa itu HIV? Dapat tahu. Dapat tahu. Pernah. Nggak tahu. Abu udah pernah kayak gitu kalau yang bebas. Iya. Tahu deh tuh. Jaga image ya. Tadi ada yang bilang pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas bisa dibilang sudah HIV? Iya, asal-asal aja. Mungkin untuk pembahasan materi ini terlalu intim dikarenakan kita udah 17 tahun semua. Ada. Yang belum 17 juga nggak apa-apa. Pulang dulu deh. Siapa tadi yang bilang pergaulan bebas termasuk HIV? Dapat. Pergaulan bebas yang dibilang termasuk HIV itu pergaulan yang kayak gimana? Ya, betul. Tahu nggak kak? Seks Dapat maju dapat. Ada banyak yang tahu ya. Saya aku jelaskan HIV itu termasuk virus yang menyerang kekebalan sistem tubuh. Dan dari HIV itu juga bisa berdampak menjadi AIDS. Ada yang tahu AIDS? Nggak tahu ya. Definisi AIDS itu adalah tahap akhir dari infeksi HIV ditandai dengan rusaknya sistem imun secara menyeluruh dan tidak semua orang dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS. Siapa tahu bagaimana cara penanggulangan HIV? Kok musik tuh tahu nggak? Maju dulu nanti. Siapa yang mau ngaju? Apa tadi? Cara penularan HIV. Iya, Penularannya yang kita tahu. bagaimana sih cara penularan HIV itu sebagai virus? Ada yang tahu? Nggak tahu maju ya. Biar kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Laits dari kelas 12 akuntansi. Jadi penularan HIV ini bisa melalui dari suntikan yang bekas itu, bisa juga dari bergonta ganti pasangan. Di sini ada yang berkata di pasangan? Ini tangannya. Baik, di sini cara penularan HIV itu yang pertama tadi bergonta ganti pasangan atau bisa dibilang hubungan seksual tanpa kontrasepsi atau kondom. Selanjutnya penggunaan jarum suntik bersama. Jarum suntik itu bisa kayak kita infus itu kan jarum suntiknya satu orang satu ya, nggak bisa digunakan untuk bersama. Transfusi darah, terkontaminasi, penularan dari ibu ke anak saat hamil, melahirkan atau menyusui. Nah, ya maksud dari penularan dari ibu ke anak saat hamil itu bisa misalnya nih kayak seorang ibu lagi mengandung, tapi dia sudah terkena HIV sebelumnya, dan besar kemungkinan anak yang dilahirkan atau yang dalam kandungan tadi itu terkena HIV juga. Ada yang tahu gejala HIV? Nggak tahu ya? Oke, di sini akan dijelaskan oleh Kak Nia ya. Oke, nama tadi siapa? Punya. Iya.
Gejala HIV adalah demam berkepanjangan. Di sini ada yang demam berkepanjangan. Kalau sampai Kedua ada keringat malah berlebihan. Ketiga ada penurunan berat drastis. Di sini ada penurunan berat drastis. ya bapak kemarin udah 10 kilo. Sama kita lebih ya. Selanjutnya ada infeksi jamur di mulut atau di alat Ada. Selanjutnya ada pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya ada pencegahan HIV. Bentar. Ada yang nanya tadi getah bening. Ini bu. Kelenjar getah bening itu di semua organ tubuh kita ada. Di sini ada, di sini ada. Itu kalau misalkan ngerasa kayak ada benjolan, itu termasuk kelenjar getah bening. Kalau ada, di semua anggota tubuh kita itu ada. Sini juga. Ya, semuanya ada. Dan kalau misalkan ngerasa itu ada benjolan, itu termasuk kelenjar getah bening. Kalau misalkan kelenjar getah bening itu rasanya membesar atau lagi terinfeksi, itu semua penyakit akan terdampak lebih gampang menularnya. Selanjutnya ada pencegahan HIV. Di sini ada yang pertama ada menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Yang kedua ada pesawat tidak berbagi jarum suntik. Yang ketiga melakukan tes HIV secara rutin. Yang keempat ada screening darah sebelum transfusi. Yang kelima ada edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat kayak sekarang nih. Ngerti kan? Oke. Selanjutnya ada pengobatan HIV. Yang pertama itu tidak ada obat ya teman-teman untuk menyembuhkan HIV secara total, Nah, tapi ini. bisa dicegah. Ya. Yang kedua ada terapi antiretroviral atau ARV digunakan untuk mengontrol virus. Yang ketiga pengobatan harus dikonsumsi setiap hari seumur hidup atau seumur hidup. Kita minum obat seumur hidup ya teman-teman. Yang keempat ada dengan ARV ODHA dapat hidup sehat dan produktif. Jadi teman-teman di sini ada yang belum pada pacaran? Pacaran lah, KTS-an deket. Iya. Di sini teman-teman ada yang sesuka sesama jenis? Ini ada suaminya juga. Ada ya? Ada ya. Kalau bisa jangan deh. Jangan ya. Jangan kayak sister Hong ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan sama kadernya HIV itu tidak ada pengobatan dan itu benar. Untuk melihat bagaimana kita terkena HIV itu mungkin untuk dampaknya itu kita nggak terlihat. Misalnya sekarang nih Kania belum tentu Kania tahu kalau udah terkena HIV karena dampak dari HIV itu bisa dilihat dari beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan itu baru kelihatan kalau kita terkena HIV. Yang udah dibilang Kak Dia tadi juga untuk HIV itu tidak ada pengobatan dan hanya ada pencegahan, belum tentu terobati. Jadi buat teman-teman semua ya yang bisa dibilang tadi pergaulan bebas ya, pergaulan bebas termasuk juga mengundang HIV. Kenapa dikatakan pergaulan bebas mengundang HIV? Dari yang bergonta-ganti pasangan tadi, hubungan seksual atau seks bebas. Buat teman-teman semua mungkin seksual atau hubungan bebas ini bukan berarti hubungan badan. Dari melalui ciuman itu juga bisa menularkan HIV. Nah, itu ada teman-teman ingat ya, ditahan-tahan lah dulu kalau masih pacaran. Iya, Biar hidup tahan. sehat ya. Baik teman-teman, dampak sosial HIV itu ada dari stigma dan diskriminasi, isolasi sosial, tantangan dalam pekerjaan dan pendidikan, dukungan psikososial sangat dibutuhkan. Karena yang terkena HIV ini pasti akan dikucilkan. Siapa sih yang mau mendekat dengan orang yang terkena HIV? Dari batuk itu bisa menular, dari air liur itu bisa menular, dari darah itu bisa menular, dari cairan yang terkena HIV itu bisa menular kepada
Jadi makanya orang yang terkena HIV itu rentan dikucilkan. Jadi teman-teman, Bukan berarti yang terkena HIV ini harus kita kucilkan ya teman-teman. Iya. Sebaik-baiknya untuk menjaga diri sendiri kita juga tidak harus mengucilkan orang yang terkena HIV. Di sini kita ada punya satu studi kasus mengenai HIV, yaitu misalnya nih Bapak A yang berumur 35 tahun. Riwayatnya dia sering berpindah pasangan seksual tanpa kontrasepsi. Jajan tahu nggak jajan? Tahu nggak jajan? Dan tidak pernah tes HIV. Keluhan beratnya yaitu berat badan turun, demam berulang, sering lemas, dan didiagnosis positif HIV setelah pemeriksaan darah. Penanganan yang diberikan yaitu terapi ARV dan edukasi rutin. Hasil setelah 6 bulan terakhir kondisi stabil dan dirawat menurun drastis. Kenapa dikatakan kita harus memilih pasang-pasangan? Itu sangat penting. Kita nggak tahu kan masa lalu seseorang itu kayak gimana. Entah mungkin udah pernah melakukan hubungan seksual atau pernah melakukan hubungan yang kayak misalnya nih kayak misalkan pacaran nih dari sekedar ciuman tadi itu bisa menyebabkan HIV dan kita tidak tahu bagaimana pergaulan bebasnya tadi. Itu makanya kita harus milih pasangan dikarenakan kesehatan itu sangat penting. Misalnya nih Kak Nia menikah dengan laki-laki dan laki-laki itu tidak terlalu dikenal oleh Kak Nia, sedangkan ternyata dia punya riwayat HIV. Otomatis laki-laki tadi kan belum tentu mau terbuka kalau mereka punya penyakit HIV. Nah dari situ kita harus mengenali bagaimana pasangan kita dan riwayat penyakitnya. Jadi teman-teman besok sebelum nikah kita harus lihat bibit, bebet, bobotnya pasangan kita. Cek juga pasangan kita. Jangan langsung nikah, ngerti? Ngerti. Nanti udah ketemu sebulan udah langsung nikah. Kan kita nggak tahu kalau pasangannya HIV, ya kan? Ya Kak. Kira Kak, gimana cara mengetahuinya? Dia lagi nih. Bagaimana cara Ada tesnya. Iya. Ada ceknya. dicek pakai Itu biasanya kalau untuk mengetahui otomatis kita tiap kesehatan pasti bakal cek gejala ya. ada kan? Itu biasanya kalau sebelum nikah itu kita alangkah baiknya juga harus cek Cek kesehatan. Oh iya. Ya kan? Udah paham ada yang ditanyakan lagi? Karena materi kita udah habis, mungkin aku bakalan menceritakan. HIV itu cewek cowok? Iya, HIV itu HIV menular atau terkena itu tidak melihat siapa orang. Iya. Bayi pun bisa terkena HIV. Bayi pun bisa terkena HIV. Karena tadi menular karena Ibu hamil. Iya. Iyo kayaknya. Kan ada itu siapa? Mereka ketahuin tadi. Ya, itu salah satu gejalanya. Itu kalau misalnya ada itu memang itu yang HIV atau gimana? Enggak. Yang terkena yang memiliki kelenjar getah bening itu belum tentu HIV. Iya. Itu salah satu dari tinggal di tas. Bapak saya. Oh iya. Tak aja lah punya orang ini. Itu kan ada juga penyakit yang kelenjar getah bening. Iya. Karena materinya udah selesai, mungkin aku bakalan ceritain pengalaman aku ya, atau mungkin beberapa di lingkungan sekitar yang aku temuin. Pribadi aku sendiri, aku mungkin lebih memilih-milih ya dalam makanan atau minuman itu aku nggak mau gabung, karena itu kita nggak tahu bagaimana orang terkena penyakit, mungkin bahkan diri sendiri aja kita nggak tahu kan kalau kita punya penyakit apa. Makanya aku terlalu menjaga-jaga untuk bergabung dengan minuman, sendok, makanan, atau bahkan pakaian. Itulah cara kita menjaga suatu safety kesehatan untuk diri sendiri. Safety ya teman-teman. Pasti teman-teman sendiri mungkin tidak memperhatikan ya bagaimana berteman. Pasti ya udahlah teman dekat kita kalau mau minum bareng. Padahal itu salah satu kan penularan infeksi virus ya, penularan virus termasuk penularan virus juga. Buat teman-teman baiknya ya kalau untuk minuman itu kan nggak perlu digabung ya buat teman-teman semua. Mungkin bisa secara yang mana yang harus dipergunakan secara pribadi, yang mana harus dipergunakan secara bersama. Itu boleh teman-teman kondisikan lah bagaimana caranya kita dalam berteman. Satu lagi dari pergaulan bebas tadi ya, itu menularnya HIV bisa dari gay atau mungkin lesbi. Di sini nggak ada kan yang gay sama lesbi? Ada. Siapa? Yang gay ini yang lesbi itu.
Oke, ada dan tidak adanya mungkin itu lebih baiknya dicegah ya. Produknya sebaiknya tidak. Mungkin dari teman-teman semua oke ini nggak ada. Atau mungkin teman-teman di luar punya teman yang lesbi atau teman yang gay. Nasihati. Ini jangan dikucilkan tapi beri dukungan. Kalau Bayar ke bisa siapa diarahkan yang jalan ini? yang lurus. Paling itu aja. Tapi dia nggak mau. Kalau nggak mau ya udah kita nggak bisa maksa seseorang untuk mengikuti jalan berbangsa. Dan yang ketiga buat diri sendiri. Karena kita nggak tahu ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Enggak. Ada yang ditanyakan lagi? Baik teman-teman. Baik kita tutup sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kami tutup dari materi tadi? Nggak ada ya? Ada ya? Kita pantun lagi ya. Tadi kan bukannya pantun kan? Nah, kita pakai pantun jawabnya sesuai. Sesuai? Ya. Oke. Ikan lele lagi. Ubur-ubur ikan lele. Sekian le. Tepuk tangan dulu. Selamat. Bukan, bukan. Ini, iya. Aku jangan Pak. Yemuk bang.